Halo para penonton setia Alur Cerita Film dimanapun kalian berada. Welcome to the channel. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita senantiasa diberi kesehatan jiwa, raga, dan aman dari kehabisan kuota tentunya. Amin. Kali ini saya akan menceritakan kalian semua alur dari sebuah film yang berjudul Chaos Walking yang rilis tahun ini. Sebelum lanjut, spoiler warning bagi kalian yang belum nonton film ini. Namun bagi yang bodoh amat tanpa banyak bacot, langsung ke intro. Chaos Walking. Film ini disutradarai oleh Doug Liman dan didistribusikan oleh Lionsgate. Film ini memperoleh rating 4,5 dari 10 dari situs Rotten Tomatoes dan 5,7 dari 10 dari situs IMDb. Film ini mengisahkan ketika umat manusia mengekspedisi suatu planet baru bernama New World pada tahun 2257 yang mereka anggap layak untuk ditinggali sebagai bumi baru bagi mereka. Kelompok manusia yang tinggal di sana mengalami anomali yang aneh. Setiap mereka berbicara dalam hati atau memikirkan sesuatu, pikiran itu terpampang jelas di atas kepala mereka seperti hologram beserta suara persis dengan apa yang mereka katakan dalam hati. Anomali itu mereka sebut sebagai The Noise. Scene awal memperlihatkan kehidupan dari pemeran utama dalam film ini, yaitu Todd Hewitt yang diperankan oleh Tom Holland, tengah berusaha untuk mengendalikan pikirannya agar tidak mudah didengar oleh orang lain di dalam hutan ditemani oleh anjingnya yang bernama Menchie. Todd Hewitt tinggal bersama dengan ayah angkatnya bernama Ben dan seorang pria yang bernama Killian Boyd yang mungkin merupakan pasangan gay dari ayah angkatnya. Atau mungkin itu adalah pamannya sih, nggak tahu juga. Mereka tinggal di suatu daerah yang mereka beri nama Prentice Town. Daerah tersebut hanya berisi laki-laki. Awalnya kelompok mereka datang ke planet tersebut bersama dengan perempuan yang merupakan kloter pertama untuk mengeksplorasi dan membangun kembali koloni baru umat manusia. Namun menurut penjelasan dari wali kota Prentice Town yaitu David Prentice yang diperankan oleh Mads Mikkelsen, semua perempuan yang bersama mereka dihabisi oleh suku pribumi planet itu yang mereka beri nama Speckles, termasuk ibu Todd Hewitt. Mereka menjalani kehidupan dengan damai di daerah itu dengan wali kota sebagai pemegang status kepemimpinan. Di lain tempat, tepatnya di atas atmosfer planet New World, suatu pesawat induk luar angkasa telah sampai ke planet itu setelah perjalanannya dari bumi. Pesawat ini mengangkut kloter kedua yang siap untuk mendarat di New World untuk mencari tahu informasi atau status dari kloter pertama sekaligus melanjutkan misi eksplorasi kloter pertama yang memang telah putus kontak akibat pesawat yang mereka gunakan mengalami kecelakaan ketika mendarat di planet itu. Sebelum mendaratkan pesawat induk, sekelompok tim ditugaskan untuk misi pengintaian menuju daratan New World untuk memastikan daerah yang akan mereka datangi aman dan tidak ada potensi bahaya. Namun ketika memasuki atmosfer New World, ternyata atmosfer tersebut lebih kuat daripada atmosfer planet bumi yang menyebabkan pesawat kapsul yang mereka gunakan tidak mampu menahan panas gesekan atmosfer New World dan terjadilah malfungsi pada kapsul dan hancur ketika menyentuh tanah. Semua kru tim pengintai mati, kecuali seorang perempuan bernama Viola yang diperankan oleh Daisy Ridley. Beberapa hari pasca pendaratan itu, pada pagi harinya, Todd yang tengah membantu Killian memperbaiki panel surya melihat seorang yang keluar dari jendela rumahnya membawa beberapa makanan dan berlari menuju ke dalam hutan. Todd yang seketika mengejar orang yang tak lain adalah Viola sampai pada suatu titik kecelakaan pesawat kapsul yang ditumpangi oleh Viola. Melihat kekacauan itu, Todd dengan polos atau mungkin dengan begonya kalau saya bilang, langsung melaporkan hal itu pada wali kota David dan langsung melakukan investigasi dan pencarian terhadap Viola. Todd yang menemukan Viola pertama kali sangat gugup karena tidak pernah melihat wanita sebelumnya. Karena masalah noise yang tidak terkontrol oleh Todd menyebabkan Viola menjadi ketakutan dan melarikan diri. Dan karena masalah noise Todd, semua orang yang mengejar Viola mengetahui lokasi Viola dan langsung mengejarnya. Viola akhirnya tertangkap setelah David menggunakan kemampuan noise-nya dengan mengimajinasikan dinding kayu yang tervisual nyata mengelilingi Viola. Viola diinvestigasi oleh David di tempatnya berkaitan dengan mengapa dia kemari, bersama siapa, dan dengan menggunakan pesawat sebesar apa.
Lalu karena noise yang dihasilkan oleh para anak buahnya menyebabkan keributan yang tidak terkendali, akhirnya David keluar untuk meredakan noise mereka yang meninggalkan Davy, anak dari David yang diperankan oleh Nick Jonas, bersama dengan Viola berdua di dalam ruangan itu. Don't talk to him. Don't let anyone in. Davy kemudian melanggar larangan ayahnya. Dia berbicara dan menggeledah barang bawaan Viola dan kemudian tanpa sengaja mengaktifkan sebuah perangkat yang mungkin bisa disebut senjata lah ya, karena sistem kerjanya seperti device yang dapat menembakkan ke segala arah. Karena keadaan sangat kacau karena Davy, Viola memanfaatkan keadaan itu untuk kabur dari tempat itu. Todd yang keheranan lantas kembali ke rumahnya sambil membawa tas Viola dan menuju lumbung untuk mengecek apa saja sih isinya. Namun secara mengejutkan Viola ternyata ada di sana bersembunyi. Killian dan ayahnya Ben lantas memberitahu Todd bahwa jika dia ingin menyelamatkan Viola, dia harus pergi dari sana dan menuju ke suatu tempat yang mereka beri nama Far Branch, suatu daerah yang berisi orang-orang yang tidak memihak David. Killian mati terbunuh oleh Davy dan mengancam Ben untuk pergi bersama mereka agar Ben dapat membujuk Todd untuk menyerahkan Viola sesampainya mereka ke Far Branch nanti. Selama perjalanan, Todd dan Viola sampai pada suatu desa milik makhluk pribumi New World, yaitu Speckles. Namun mereka langsung bergerak menjauhi pemukiman Speckles itu. Ketika sampai di sungai tidak jauh dari desa Speckles itu, mereka bertemu dengan satu makhluk Speckles yang tengah mencari makanan di sungai. Makhluk itu memang tidak melihatnya karena mereka sembunyi. Namun karena pikiran Todd sangat berisik, akhirnya Speckles itu menggeret Todd keluar dan menghajarnya hingga terpental. Ketika Speckles itu termenung menata Viola yang tidak memiliki noise, kesempatan bagi Todd untuk melakukan perlawanan kepada Speckles itu. Todd menikam Speckles itu beberapa kali di tempat yang tidak terlalu fatal. Melihat perilaku Todd, Viola langsung menyuruh Todd untuk berhenti dan membiarkan Speckles itu pergi. Mereka pun melanjutkan perjalanan sambil membicarakan tindakan Todd tadi. Walau yang dilakukan Todd itu adalah untuk melindungi Viola, karena sebagaimana yang dikatakan David, bahwa Speckles akan membunuh wanita karena mereka pikir wanita sangat berbahaya karena tidak memiliki noise. Namun tetap saja Viola tidak suka dengan tindakannya itu. Setelah melewati hutan, akhirnya mereka pun sampai ke Far Branch. Di Far Branch, mereka disambut sinis karena mengatakan bahwa mereka berasal dari Prentice Town. Todd yang tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi hanya terdiam dan bingung. Pemimpin daerah Far Branch yaitu Hildy menyambut mereka berdua di Far Branch dan memberikan mereka tempat beristirahat dan makanan serta pakaian. Selama beristirahat, Todd meminta tolong kepada Viola untuk membantunya membacakan diary ibunya karena dia sendiri tidak bisa membaca. Dari sanalah, Todd dan Viola menemukan fakta bahwa yang membunuh semua wanita di Prentice Town adalah David, Aaron sang pendeta beserta para bawahan yang telah dihasut oleh mereka bahwa wanita merupakan makhluk yang tidak punya jiwa karena tidak memiliki noise. David melakukan itu karena dia menciptakan kepercayaan hypermaskulinitas bahwa pria adalah superior. Mereka akan menghukum diri mereka sendiri dan satu sama lain karena menunjukkan kelemahan dan mengungkapkan perasaan, dan menganiaya pria manapun yang bertingkah seperti wanita. Ketika Todd sangat stres mendengar fakta itu, para kelompok Prentice Town pun sampai ke Far Branch. Mereka menanyakan di mana Viola berada. Hildy mengatakan tidak akan menyerahkan seorang wanita pun kepada pria dari Prentice Town. Ketika Hildy meyakinkan anak buahnya untuk siap menghadapi David, mereka langsung menyerah dan merasa tidak berdaya akibat dari hasutan yang mengintimidasi dari David. Di saat warga Far Branch tidak berdaya, David menyuruh Ben untuk membujuk Todd menyerahkan Viola dan berjanji untuk tidak menyakiti Todd dan Ben. Namun Ben mengkhianati David dengan mengimajinasikan Viola keluar berhadapan dengan David. Ben seketika disekap kembali dan itu cukup memberikan Todd dan Viola untuk kabur. Ketika sampai di sungai, Todd dan Viola dikejar oleh pendeta gila Aaron. Aaron hampir mendapatkan Viola, namun karena air sungai yang sangat deras, mereka pun berhasil kabur, tapi tidak dengan Menchie, anjingnya Todd, yang dibunuh oleh Aaron dengan menenggelamkan Menchie hingga mati. Sembari meratapi kesedihan akan kematian Menchie, Todd dan Viola melanjutkan perjalanan hingga mereka berdua sampai ke puing-puing pesawat ekspansi milik Kloter pertama.
Todd dan Viola segera turun menuju ke level 2 bangkai pesawat itu untuk mencari transmisi darurat agar Viola dapat berkomunikasi dengan pesawat ekspansi kloter kedua dan memberitahukan mereka situasi di permukaan New World. Setelah memperbaiki antena yang sempat terputus di atas atap pesawat, Todd dipanggil oleh David di bagian luar pesawat untuk menyerahkan wanita itu. Jika David tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, maka Ben, ayah angkat Todd, akan ditembak mati. Todd keluar menemui David dan menyuruh Todd untuk memberitahunya di mana Viola. Namun Todd tidak kunjung buka mulut. David lantas langsung menembak mati Ben. Todd yang sedih dan marah langsung menggores paha David, namun luka yang diberikan Todd tidak terlalu fatal sayangnya. David dengan mudah memukul balik Todd yang menyebabkan Todd berlari untuk bersembunyi. Namun sebelum sampai di tempat sembunyi, Todd kena tembak oleh David di bagian dada kanan sedikit di bawah bahu. David bukalah tandingan bagi Todd yang masih seorang remaja dan minim pengalaman berkelahi. Ketika David hendak membunuh Todd, Todd mengimajinasikan ibunya berada di depan David beserta semua wanita yang telah dibunuhnya. Dikarenakan dia yang bertanggung jawab atas pembunuhan itu, tentunya memunculkan sedikit ketakutan pada diri David yang menggiringnya menuju ke pinggiran pesawat. Begitu David lengah, Viola langsung memukul David dengan kayu, namun ditangkis oleh tangannya yang menyebabkan David berada pada keadaan sangat terpojok. Viola dengan santai melepaskan kayu yang dia pegang dan menyebabkan David jatuh ke dalam bangkai pesawat yang dalamnya sekitar 4 level atau 4 tingkat bagian pesawat. Todd pun pingsan karena rasa sakit yang dia derita akibat dari luka tembakan oleh David sembari menggenggam tangan Viola. Ketika tersadar, Todd telah menjalani rangkaian penyembuhan modern di dalam pesawat induk ekspansi kloter kedua yang sebelumnya dihubungi oleh Viola. Kloter kedua pun mulai melakukan koloni di dekat pesawat itu dan film Chaos Walking pun berakhir dengan tanpa adegan ciuman sebagai endingnya. Oke, itulah dia alur cerita dari film Chaos Walking. Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar, ikuti program vaksin bagi yang belum. Selalu jaga jarak, olahraga yang cukup, dan mudah-mudahan kita semua terhindar dari virus corona yang meresahkan. Saya Agung, sampai jumpa pada konten alur cerita selanjutnya. Dadah!